sosial mungkin ya, dan lain sebagainya, tentu Bapak Ibu di sini akan terlihat bahwa Bapak Ibu ini bagian dari peran dari kecerdasan buatan. Jadi jangan heran ya. Jadi inilah beberapa hal yang disebut sebagai AI dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian kita terkait hiburan. Nah, ini hanya dua hal saja Bapak Ibu. Bahwa fitur di YouTube seperti tentang video, subtitle, atau ringkasan yang dibuat secara otomatis ini menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP ya. Jadi NLP ini sebagai natural ya, jadi learning process ya, atau language process atau NLP ya, natural language process atau pemrosesan bahasa alami. Ya, selain itu juga apalagi video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Ya. Tentu Bapak Ibu apa yang sering dilihat oleh Bapak Ibu di dalam YouTube itu akan direkomendasikan. Ada beberapa hal kebiasaan Bapak Ibu melihat, menonton ya di dalam video tayangan tertentu. Ya, misalkan kalau yang agama Islam kan sering menonton video apa gitu ya, musik mungkin ataupun YouTube ceramah mungkin dan lain sebagainya, itu akan dimunculkan secara otomatis melalui video rekomendasi. Ini bagian dari peran AI Bapak Ibu. Ya. Ini peran dari AI. Sebentar. Oke. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih yang disebut sebagai kecerdasan buatan? Nah, jadi tentu Bapak Ibu sudah memahami kemarin kecerdasan buatan atau AI ini, artificial intelligence, adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Nah, jadi ini adalah ilmu, satu bagian ilmu, satu kajian ilmu. Malahan bisa mesin ini diajarkan ya Bapak Ibu. Untuk apa? Meniru perilaku cerdas. Yang cerdas siapa? Ya manusia. Yang buat kecerdasan buatan ini siapa? Yang manusia. Berarti yang lebih cerdas tentu manusia Bapak Ibu. Jadi ini satu kajian ilmu yang mengajarkan mesin untuk bisa meniru ya perilaku cerdas manusia. Dan adanya sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, inilah luar biasanya Bapak Ibu. Ya, bahwa teknologi sekarang satu program komputer ini bisa belajar ya, bisa beradaptasi juga ya, seperti tanda petik ya makhluk hidup ya. Untuk bisa bertahan hidup, bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Seperti ini pun sama. Yang namanya kecerdasan buatan ini diajarkan dan dilatih menggunakan satu program komputer yang terus belajar dan beradaptasi. Ya, komputer aja belajar, apalagi manusia ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai kalah. Ya, seperti itu. Kemudian ini pun ada satu kutipan dari panduan Google for Education tentang AI dan bahwa AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, kemudian pengetahuan ataupun kreativitas seorang pendidik, namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi ini jangan khawatir Bapak Ibu ya, ini pasti ini tidak akan pernah menggantikan keahlian ya, kreativitas Bapak Ibu seorang pendidik, pengetahuannya ya. Tapi ini sebagai alat yang berguna untuk terus memperkaya, meningkatkan pengalaman dalam hal belajar dan mengajar. Jadi itu harapannya Bapak Ibu bahwa dengan adanya AI ini nanti peran kita akan berkurang. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, jika kita guru menggunakan AI tentu akan menjadi lebih transformasional Bapak Ibu. Baik, menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa? Nah, AI dari Google ini ada beberapa prinsip Bapak Ibu ya, mulai dari yang pertama bermanfaat secara sosial. Ya, di sini prinsip dari AI Google ini bisa bermanfaat secara sosial. Kemudian menghindari bias ya. Jadi ini namanya teknologi yang terus dikembangkan, tentu ada beberapa bias-bias ya.
Kemudian aman dan terlindungi. Yang keempat, bertanggung jawab kepada orang lain. Yang kelima, memegang teguh prinsip privasi. Yang keenam, menjunjung tinggi standar ilmiah. Yang ketujuh, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, jadi ada 7 prinsip AI yang dibuat oleh Google. Ya. Tentu ada beberapa prinsip yang lain juga yang dibuat oleh beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, jadi saya mengambil prinsip seperti yang saya sampaikan, saya akan membawakan terkait AI yang dibawa oleh atau dibuat oleh Google, Bapak Ibu. Kemudian di sini pun Bapak Ibu ada bias, ya. Seperti apa? Yang pertama, sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI ini perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi karena ini masih perkembangan teknologi yang terus dikembangkan, nanti AI ini, terutama AI yang dibuat oleh Google, ini akan memiliki potensi bias ya, atau penyimpangan ya Bapak Ibu. Tentu dengan adanya kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak negatif bagi murid kita dan guru sebagai pengguna. Kemudian yang kedua, sistem AI ini mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Jadi di sini model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi di sini akan nanti dilihatkan seperti apa. Ya. Kemudian bisa juga AI ini mengalami halusinasi dan akurasinya seperti apa. Nah, di sini AI juga Bapak Ibu memiliki keterbatasan ya dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah, kesalahannya seperti apa Bapak Ibu? Nah, di sini dalam jawaban. Nah, kalaupun ada kesalahan ini yang disebut sebagai halusinasi. Jadi ketika kita bertanya ataupun sesuatu kepada AI, ini bisa saja karena AI ini memiliki keterbatasan, ini bisa saja tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kalau kesalahan ini muncul, yang disebut sebagai halusinasi. Nah, saat Bapak Ibu berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri, ya, di sini mereka ini disebut AI-nya, memberikan informasi yang salah, gitu. Jadi terkesan benar padahal salah. Nah, ini ada satu contoh Bapak Ibu di sebelah kanannya bahwa dalam tanggapan ini Gemini keliru dalam beberapa hal. Seperti nama ilmiah ZZ. Nah, kan nama ilmiah ZZ sebenarnya ini Zamioculcas zamiifolia. Nah, ini yang benarnya ini. Akan tetapi si Gemini ini memberikan jawaban dengan percaya diri gitu ya. Zamioculcas. Nah, jadi kalau kita tidak cerdik, tentu karena ini buatan manusia juga bisa jadi ini ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam jawaban ini yang disebut halusinasi. Inilah salah satu contoh bahwa kita sebagai pendidik, ya, kalau kita mungkin guru biologi akan paham, tapi mohon maaf mungkin guru yang lain ya dianggap benar saja ZZ ini sebagai Zamioculcas gitu. Padahal yang benar adalah satu nama ilmiah tanaman ZZ ini adalah Zamioculcas zamiifolia. Nah, oleh karena itu, tentu Bapak Ibu sesuai bidangnya Bapak Ibu ada kemungkinan ketika memberikan jawaban AI ini di dalam chatbox-nya ada saja kesalahan. Tapi dengan percaya diri diberikan jawaban seperti benar. Nah, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak menyaringnya, tentu akan dianggap benar, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa hal mulai dari bias, kemudian halusinasi dan akurasi. Kemudian di sini pun perlu akurasi dan privasi data. Ya, Bapak Ibu. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Nah, ini ya Bapak Ibu, bahwa si AI ini ada kelemahannya juga karena tadi seperti yang disampaikan bahwa ini teknologi baru perlu dievaluasi dan ada kemungkinan potensi bias ya terhadap
satu data ataupun mengalami kesalahan jawaban, ini disebut halusinasi, dan di sini pun terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya seperti apa ketika kita sudah menggunakan AI adalah periksa ulang jawabannya sebelum digunakan di dalam kelas. Nah, jadi jangan diambil bulat-bulat ya, tapi diperiksa ulang agar memang betul-betul betul. Siapa yang mengetahuinya benar salahnya? Tentu adalah kita ya, karena AI ini suatu teknologi yang tentu bisa mengalami keterbatasan. Kemudian selain itu juga ini penting Bapak Ibu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa di dalam prompt ketika menuliskan. Jangan sampai Bapak Ibu menuliskan data siswa di dalam prompt di chatbox satu platform AI ya, termasuk di dalam Gemini gitu. Nah, jadi ini sebaiknya dihindari karena terkait akurasi dan privasi data. Ya, khawatirnya ketika dimasukkan ini akan terekam ya oleh, tentu itu akan dipelajari ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa si machine learning ini sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi ya. Jadi ini AI ini mengajarkan mesin ya, tentu ketika memasukkan data pribadi ini akan dikaji juga ya. Itulah kecerdasan buatan yang ada Bapak Ibu. Jadi dipastikan sebaiknya ketika Bapak Ibu menggunakan data ataupun jawaban diperiksa kembali dan hindari menggunakan informasi sensitif termasuk data pribadi anak-anak kita. Gitu ya, untuk keamanan data Bapak Ibu. Kemudian, nah sekarang Bapak Ibu akan masuk ya, tadi pendahuluannya saja saya review kembali dan kita akan mulai. Seperti saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu akan masuk ke kegiatan tentang saya menggunakan platformnya adalah Gemini Bapak Ibu. Nah, apa itu Gemini? Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Ini pertanyaan gini, pernahkah menggunakan Gemini sejak kapan? Oke, silakan Bapak Ibu. Di sini sudah hadir 26 gitu ya. Saya akan lihat di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengetik baik di, mungkin yang kalau di YouTube mungkin bisa juga ya Bapak Ibu yang sedang ada kegiatan ataupun tayangan ulang nantinya, silakan Bapak Ibu menggunakan YouTube untuk, atau kolom di chatnya di YouTube itu sangat bisa. Ataupun Bapak Ibu yang hadir di sini silakan menuliskan pesan yang pertanyaan yang saya sampaikan. Ulangi ya. Apa itu Gemini? Ya, pernahkah menggunakan Gemini sejak kapan? Oke, itu aja dulu. Silakan Bapak Ibu. Saya beri kesempatan, boleh sambil menyimak mungkin Bapak Ibu tentang Gemini. Oke, coba saya lihat di kolom chat belum ada penambahan Bapak Ibu. Mungkin tadi terakhir dari Bapak Ibu Safaatun, ini dari Lamongan. Kemudian Bapak Sunu Triwidodo, SPD MPD, hadir dan menyimak. Baik, terima kasih. Oke, dari HP lebih jelas. Baik. Kemudian, oh Pak Jidwan Uno SPD izin belum? Baik. Kemudian Bapak Sunu Triwidodo SPD pernah sejak 1 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Jadi udah tahun 2023 ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Wiris Taruna belum. Bapak Haryanta belum. Kemudian Ibu Erlina buat ini belum juga. Oke. Silakan yang lain masih ditunggu Bapak Ibu. Apa itu Gemini? Pernah Mekah menggunakan Gemini dan sejak kapan? Tadi ada yang pernah, Bapak Sunu 1 tahun yang lalu, kemudian ada yang belum. Oke. Pernah di tahun ajaran kemarin, Ibu Pipit. Ibu Nur Laila belum. Oke, baik. Sebentar, coba saya kasih reaksi ya.
Oke, Pak Suno. Oke. Mm, baik. Mm, Bu Nur Laila juga belum. Oke. Bu Pipit pernah. Oke. Bu Magdalena pernah 3 bulan terakhir. Baik. Terima kasih Bu Magdalena. Kemudian Pak Sohib Romadoni pernah. Oke. Ibu Striyani dari Ciwaruga, Parongpong. Oke, belum pernah. Baik. Ibu Sartika Hasan belum. Ibu Riza Kurnia SPDSD belum juga. Oke, baik. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Tapi kalau dilihat dari kolom chat ini rata-rata belum ya Bapak Ibu. Baik, ada yang pernah 3 bulan yang lalu. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi apa itu Gemini? Ya, Gemini itu Bapak Ibu membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dapat memulai menulis, ya, merencanakan, belajar dan banyak lagi dengan Google AI. Jadi artinya Gemini ini satu nama yang dari Google, namanya disebut sebagai Gemini AI. Jadi salah satu produk dari Google. Kemudian apa yang menjadi mesinnya dalam tanda petik dari Gemini? Ya, ini adalah Bapak Ibu, mesin Gemini adalah Large Language Model atau LLM. Ya. Jadi di sini LLM ini adalah model generatif AI yang dapat memprediksi kata-kata yang kemungkinan akan muncul selanjutnya. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ini salah satu mesinnya LLM atau Large Language Model. Ya, jadi bisa memprediksi kata-kata yang kemungkinan akan muncul. Nah, jadi si mesinnya ini yang dalam mesin dari Gemini ini akan memprediksi apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Ini pun prediksi. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Kemudian berdasarkan permintaan pengguna dan teks yang telah dibuatnya. Jadi apapun itu akan dijawab, ya, dan ataupun berdasarkan teks yang telah dibuat. Oke, jadi itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin bisa mengakses di sini. Kemudian Gemini ini tersedia luas. Bapak Ibu dapat menggunakan Gemini dalam lebih dari 40 bahasa. Wah, gitu ya. Dan 230 negara dan wilayah untuk membantu Bapak Ibu berkolaborasi dengan mudah. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi setelah sebelumnya kita mengurai dulu tentang AI secara umum, kita akan sekarang ini lebih spesifik kepada Gemini. Nah, jadi Gemini ini adalah salah satu platform dari Google AI untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menulis, bisa merencanakan, bisa belajar juga, dan banyak lagi terkait dengan Google AI. Gitu. Jadi Bapak Ibu biar tahu kok bisa sih Gemini ini menjawab beberapa pertanyaan kita atau kebutuhan kita, karena ini adalah mesinnya adalah LLM tadi. Untuk model generatif, ya, model generatif yang bisa memprediksi kata-kata Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan ataupun permintaan. Kemudian sebagai poin plusnya kenapa kita menggunakan Google adalah Google ini sudah tersebar luas, bahkan Gemini ini sudah lebih dari 40 bahasa dan 230 negara, termasuk kita.
Indonesia. Jadi tenang Bapak Ibu, jadi ini bisa memprediksi menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya, nah di sini apa itu Gemini? Tadi sudah ya secara jelasnya. Nah, jadi ini adalah salah satu platform dari Google untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Nah, kita jelajahi fitur tambahan dari Gemini ini ya, apa saja Bapak Ibu. Oke, di sini yang pertama dari tujuan modul kita tentu adalah Bapak Ibu bisa memperluas penggunaan Gemini untuk menjelajahi seluruh fitur dari Gemini. Nah, apa saja sih bagian-bagiannya? Kemudian Bapak Ibu bisa juga mempelajari bagaimana fitur-fitur ini dapat meningkatkan alur kerja antara aplikasi Workspace. Di Gemini ini bagian dari Google ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Belajar ID, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya Google Workspace for Education. Nah, ini bagian dari aplikasi Google. Kemudian di sini, nah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik. Nah, umpan balik dari berbagai ahli dan pengguna membantu meningkatkan Gemini. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu ini akan diberikan umpan balik. Nah, untuk memberikan umpan balik pada sebuah prompt, Bapak Ibu pergi ke bagian bawah untuk menemukan tombol thumb ups. Nah, dan tombol thumb down. Jadi thumb ups dan thumb down. Gitu. Jadi nanti ini akan muncul Bapak Ibu berikan umpan balik tambahan. Jika Bapak Ibu puas dengan responnya, boleh mengklik jempol. Nah, yang ini ya, yang tanda like seperti mungkin di Facebook, di Reel gitu kan. Ada tombol jempol seperti ini. Jika Anda Bapak Ibu ingin memberikan umpan balik, klik ikon jempol ke bawah untuk memberikan saran tentang bagaimana responnya bisa diperbaiki. Nah, ini Bapak Ibu. Bisa jempol ke atas kalau puas, kalau kurang tinggal jempol ke bawah. Dan ini akan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik. Ya, kalau kurang apa sih yang menjadi permasalahannya? Apa sih yang menjadi kurangnya? Nah, jadi di sini salah satu contoh berikan umpan balik. Kemudian dan ini sarannya bagaimana responnya bisa diperbaiki. Tentu ketika Bapak Ibu memberikan permintaan ada kurangnya. Apa sih kurangnya? Tuliskan di umpan baliknya. Kemudian Gemini pun akan terkadang tidak memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Bisa jadi tidak sesuai gitu dan tidak akurat. Dan cara terbaik untuk meningkatkan Gemini adalah dengan mendapatkan umpan balik dari berbagai ahli dan pengguna seperti Bapak Ibu. Jadi seperti saya sampaikan, si mesin ini pun belajar. Si mesin ini pun ataupun AI ini beradaptasi. Nah, jadi ketika kurang pas menurut kita, Bapak Ibu silakan berikan umpan balik. Akan terus belajar dan beradaptasi dan tentu akan jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu fitur berikutnya adalah bisa mengklik pin. Nah, yang di lingkar ini Bapak Ibu. Ya. Pin percakapan Bapak Ibu. Jadi ide-ide terbaik membutuhkan waktu. Terkadang berjam-jam untuk dapat atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Simpan percakapan Bapak Ibu dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif Bapak Ibu tetap berjalan. Ya. Bisa jadi nanti ini banyak ya obrolan Bapak Ibu mungkin sudah nanti saking seringnya bisa jadi tertumpuk mungkin 50, 100 dan lebih dari 100 ini. Bapak Ibu tinggal klik titik 3 nanti klik pin nanti ini akan tersimpan gitu. Jadi tidak akan mencari satu persatu gitu ya, tidak akan mencari satu persatu ke bagian bawah. Tapi kalau di pin ini akan muncul menjadi prioritas ya sebagai bisa menyimpan ya percakapan untuk terus menjaga alur kreatif dari Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu dengarkan dan berbicara dengan Gemini. Nah ini pun bisa, ya bisa mendengarkan
dan bisa berbicara dengan Gemini. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu dapat mendengarkan respon dari Gemini. Fitur ini sangat membantu jika Bapak Ibu ingin mendengar pengucapan yang benar dari sebuah kata atau mendengarkan puisi. Nah, ya, si Gemini bisa disuruh apa? Baca puisi Bapak Ibu ataupun satu skrip. Cukup masukkan prompt dan pilih ikon suara untuk mendengar jawaban dari Gemini. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan punya pantun atau punya puisi tinggal dimasukkan. Misalkan, bantu saya, di sini contohnya, bantu saya membuat puisi tentang kota Jakarta untuk siswa kelas 6 SD. Misalkan seperti itu promptnya. Nanti Gemini akan, oh dengan senang hati, nah, akan dibuatkan. Dan bahkan bisa dibacakan. Nah, tinggal yang poin apa klik yang speaker ini Bapak Ibu. Yang klik yang speaker. Nah, di sini cukup memasukkan prompt dan pilih ikon suara untuk mendengarkan jawaban dari Gemini. Fitur ini kini telah tersedia dalam lebih dari 40 bahasa. Nah, jadi tenang, bahasa Indonesia pun sudah termasuk dari 40 bahasa ini. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki opsi untuk menggunakan mikrofon. Nah, ini yang tombol mic ya, untuk menambah teks prompt Anda. Misalkan Bapak Ibu susah ngetik gitu ya, malas, ya tinggal klik yang gambar speaker, kemudian tinggal Bapak Ibu menambahkan. Tolong tambahkan ini, tolong bacakan gitu ya. Nanti tinggal mendengarkan suara dari Gemini ini Bapak Ibu. Jadi tentu ini Bapak Ibu beberapa fitur ya, selain tadi bisa memberikan umpan balik, Bapak Ibu bisa memimpin percakapan, Bapak Ibu bisa mendengarkan dan berbicara dengan Gemini. Berikutnya, Gemini pun bisa membuat tabel ya. Seperti apa Bapak Ibu? Nah, jadi tabel di sini ya bisa terlihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat tabel dengan menyertakan permintaan dalam prompt. Misalkan, tuliskan 4 perbedaan kucing dan anjing dalam sebuah tabel. Nah, langsung si Gemini oke, dengan senang hati langsung dibuatkan tabelnya. Terus Bapak Ibu juga dapat dengan cepat mengedit tabel dengan prompt lanjutan untuk mengubah judul kolom atau baris. Nah, ini bisa diotak-atik juga. Dan berikutnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja dengan sebuah tabel, Bapak Ibu akan mendapatkan opsi untuk mengekspor yang ini ya, yang di lingkar ini. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Jadi bisa diekspor ke Google Sheet. Nah, jadi karena ini komponen bagian dari Google, jadi tabelnya ini akan Bapak Ibu tinggal klik dan diekspor akan dikirim ke dalam Google Sheet. Tentu akan Bapak Ibu tidak buat dari awal lagi. Nanti perbedaan kucing dan anjing tinggal mulai dari kepribadiannya, kemudian tingkat aktivitasnya, kebutuhan perawatan, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini akan diotomatis dibuatkan oleh Gemini dalam sebuah tabel dan Bapak Ibu tabel Bapak Ibu bisa diekspor ke Google Sheet. Baik. Mudah-mudahan bisa memahami ya Bapak Ibu untuk berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu pembuatan gambar di Gemini. Dengan Gemini, Bapak Ibu dapat membuat gambar untuk pekerjaan, hiburan, dan lain-lain. Nah, penggunaannya mudah, cukup masukkan beberapa kata. Nah, jadi saat ini hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan bahasa Indonesia, nanti belum bisa muncul gambar. Tapi kalau dicoba Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, ini bisa dibuat gambar di Gemini. Kemudian klik generate more ya untuk hasil gambar versi lainnya dan bisa unduh versi yang Bapak Ibu sukai. Nah, jadi nanti yang kalimat ini untuk yang membuat gambar ini masih dalam versi bahasa Inggris. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, ya contohnya di sini mungkin ya, nanti Bapak Ibu bisa coba ya, bisa menggunakan. Coba berikut ini adalah beberapa gambar anjing naik mobil, misalnya atau kucing naik mobil. Nah, mungkin nanti akan muncul beberapa gambar. Gitu. Tapi
belum bisa pakai bahasa Indonesia, ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini Bapak Ibu ada ekspor jawaban Anda. Jadi di sini Bapak Ibu setelah mendapatkan jawaban, Bapak Ibu ingin membagikannya kepada orang lain. Klik tombol share dan ekspor atau bagikan dan ekspor untuk menyalin respon Bapak Ibu dari Gemini ini langsung ke Gmail, langsung ke Google Dokumen, ataupun ke spreadsheet, atau sebagai tautan yang dapat dibagikan. Nah, jadi nanti pembagiannya pilihannya ya Bapak Ibu bisa dikirim ke Gmail, bisa ke Google Dokumen, bisa sheet, ataupun Bapak Ibu bisa dalam bentuk tautan yang bisa dibagikan ke rekan Bapak Ibu. Ya, jadi setelah dibuat nanti ini bisa dibagikan ke yang lain. Kemudian di sini pun Bapak Ibu bisa menampilkan draft ya. Nah, tampilkan draft ada beberapa alternatif ya. Misalkan di sini satu contohnya adalah give me a day on how to introduce my daughter to fly fishing. Nah, nanti akan muncul di sini 3 draft. Draft 1, draft 2, dan draft 3. Nah, jadi tampilkan draft ini saat menggunakan Gemini, Bapak Ibu akan seringkali diberikan pilihan ya. Beberapa draft respon yang berbeda sehingga Bapak Ibu dapat memilih menurut Bapak Ibu versi terbaik. Rasanya versi draft 2 ini lebih pas nih. Nah, udah Bapak Ibu pilih yang draft 2. Tinggal pilih tampilkan draft dan pilih mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu. Jadi pilihan-pilihan alternatif ini bisa dimuatkan atau dimunculkan draftnya, dan Bapak Ibu dari 3 draft ini misalkan Bapak Ibu tinggal memilih satu draft yang kira-kira cocok dengan Bapak Ibu. Kemudian ini sudah ya tadi pin percakapan, jadi ada ide terbaik mungkin karena penting Bapak Ibu ide terbaik ini tidak akan muncul ya, butuh waktu ya, sehingga Bapak Ibu perlu menyimpan dalam bentuk pin percakapannya agar mudah dicari. Oke. Ini sudah ekspor jawaban. Nah, Bapak Ibu berikutnya adalah Bapak Ibu bisa mengedit prompt. Ya, bisa mengedit prompt Bapak Ibu. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin merevisi prompt ataupun perintah Bapak Ibu ke Gemini, Bapak Ibu dapat mengeditnya. Ya, dan Gemini akan menghasilkan kembali tanggapannya. Caranya gimana? Di sebelah kanan instruksi Bapak Ibu ketuk edit text. Nah, yang ini yang dilingkari. Kemudian yang kedua, edit instruksi Anda. Dan yang ketiga, ketuk perbaharui. Nah, jadi seandainya ketika Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu menuliskan what is the best age to start fly fishing, gitu ya. Nanti akan dijawab. Tapi ini bisa diedit. Kayaknya ini nggak pas pertanyaannya, diedit aja. Ya. Sehingga Bapak ini bagian dari edit prompt Bapak Ibu. Kemudian, nah untuk langkah berikutnya adalah Bapak Ibu terkait prompt. Nah, jadi sebelum dilanjut, tentu ini saya akan review kembali ada beberapa hal, beberapa fitur di dalam Gemini. Ya, saya akan mundurkan ya bahwa di sini Bapak Ibu beberapa fitur tambahan di dalam Gemini setelah mengenal Gemini, bahwa Gemini ini bagian dari aplikasi Google, dari Google AI. Tentu ini bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngobrol, bisa menulis, bisa merencanakan, dan bisa belajar, serta banyak hal lain. Nah, jadi beberapa fiturnya, mulai dari Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik ketika kurang pas, kurang puas, ya berikan tombol jempol ke bawah. Dan nanti akan berikan umpan balik apa sih yang kurangnya. Ketika pas, ketika puas, Bapak Ibu klik jempol yang ke atas. Seperti sampaikan, Gemini ini pun atau AI ini belajar, ya, bisa belajar beradaptasi. Jadi kita yang menentukan, ya kalau kita berikan umpan balik, tentu nanti hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Kemudian bisa dipin percakapannya, Bapak Ibu ketika beberapa hal, mungkin ini beberapa percakapan Bapak Ibu sangat penting, sehingga tidak perlu mencari lagi, perlu ditandai ya atau dipinkan. Kemudian bisa mendengar dan berbicara.
ya, tadi menampilkan puisi, ya, ataupun Bapak Ibu mungkin malas ngetik, tinggal klik aja yang mikrofonnya, ataupun ingin dibacakan puisi atau dibacakan pantun, Bapak Ibu tolong tinggal dimasukkan pantunnya, atau suruh buat dulu, coba buatkan pantun, nah kan gitu, tentang apa, berkaitan dengan apa, ya, sehingga ini akan bahkan dibacakan, gitu ya. Kemudian bisa juga membuat tabel, ya, bisa membuat tabel dan ini sangat bisa diekspor di Google Sheet, Bapak Ibu. Kemudian Gemini pun bisa membuat gambar, tapi untuk saat ini hanya menggunakan bahasa Inggris, ya. Kemudian bisa mengekspor jawaban, ya, bisa ini diekspor jawabannya bisa langsung ke Gmail, bisa langsung ke Google Dokumen, bahkan Bapak Ibu bisa langsung ke spreadsheet dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk tautan yang bisa dibagikan ke orang lain, ya Bapak Ibu. Kemudian ini pun si Gemini ini bisa menampilkan draft, ya, tergantung Bapak Ibu nanti dari 3 draft yang dimunculkan, tentu Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu yang cocok yang dipilih menurut yang versi terbaik Bapak Ibu. Kemudian ini pin sudah, dan ada kelebihan lain bahwa prompt yang kita sampaikan ini ketika melihat jawabannya kurang pas, Bapak Ibu bisa edit. Misalkan Bapak Ibu buatkan modul ajar kelas 5 SD. Itu sudah dibuatkan, sudah diambil. Kemudian malas lagi buat prompt lagi, edit aja. Buatkan modul ajar materi ini tentang ini, tadi kelas 6, sekarang kelas 5 SD. Nah, tinggal diedit aja kelas 5-nya. Materinya tinggal diedit. Nah, jadi ini kelebihan dari prompt yang bisa diedit dengan cara mengklik sebelah kanan instruksi, kemudian ketuk edit, kemudian edit instruksi, dan ketuk perbaharui. Kemudian, nah sekarang akan masuk kepada prompt. Nah, jadi prompt itu seperti apa sih Bapak Ibu? Boleh menyampaikan mungkin di kolom chat. Coba kita lihat. Oke. Oh pernah. Oke. Gemini, oh Bu Asih, Oktavianti, saya lihat kolom chat dulu. Adalah asisten AI, pernah belajar aplikasi yang serupa 6 bulan yang lalu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu kira-kira pernah buat prom nggak? Oke, di sini ada penjelasan. Prom ini adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prom yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Oke, coba Bapak Ibu masing-masing buat prom seandainya Bapak, tergantung Bapak Ibu, atau buat Bapak Ibu instruksi, ya, dituliskan di kolom chat. Coba Bapak Ibu seandainya ingin buat prom, mau Bapak Ibu kebutuhannya apa? Seandainya ingin bertanya ke Gemini. Oke, ulangi ya. Silakan masing-masing Bapak Ibu buat prom, tapi dituliskan di kolom chat. Kemudian terserah Bapak Ibu, apapun itu, ya. Prom itu apa? Instruksi yang Bapak Ibu tulis untuk berinteraksi di chatbox. Seperti Bapak Ibu berinteraksi di WA, ya. Tapi ini chatbox di dalam AI. Seandainya kolom chat yang di Zoom ini adalah chatboxnya, boleh Bapak Ibu menuliskan satu prompt dari Bapak Ibu. Silakan. Saya tunggu ya, Bapak Ibu. Ulangi ya. Bapak Ibu masing-masing silakan buat satu contoh prompt, ya, ataupun instruksi yang akan Bapak Ibu tuliskan nanti di Gemini AI. Tapi ini karena kita latihan, dituliskannya di kolom chat. Silakan buat Bapak Ibu. Ditunggu ya. Oke, di sini yang masih standby saya lihat ya. Ada Bu Wilis Tarna, Bu Heru Lestari, kemudian Ibu Solida NC Rakyat SPD, Bu. Dan siapa lagi yang standby di sini? Pak Jidwan Uno SPD dari tadi Pak. Bu Magdalena juga. Oke, ya.
Baik, di sini Bu Nurlaila Sukaina dari Mataram. Satu instruksi nih. Buatkanlah kronologi darurat militer di Korea Selatan. Weh. Baik, terima kasih. Kita kasih applause dulu ya. Pak Jiwan, Pak Jidwan, Uno SPD, buatkan saya tabel nilai yang terbaru digunakan guru saat ini. Siap. Oke. Baik, silakan siapa lagi? Ditunggu Bapak Ibu. Coba buat satu prompt yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kira-kira apa? Oke, ini baru 2 orang nih dari Bu Nur Laila, kemudian Pak Jidwan. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, di sini sudah hadir alhamdulillah 30 orang gitu ya. Oke, sudah bertambah ya Bapak Ibu, tadinya kita lihat ada 15, gitu ya. Sekarang sudah bertambah. Baik, silakan masih ditunggu Bapak Ibu untuk membuat satu prompt aja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Tapi dituliskan di kolom chat ya. Oke, Ibu Magdalena, saya bacakan. Buatkan saya daftar nilai sesuai kurmer. Oke, kurikulum merdeka. Baik. Ada lagi, Bapak Ibu masih ditunggu? Oke, baru 3 orang yang berinteraksi. Silakan. Jadi Bapak Ibu sengaja nih, mengapa prompt efektif itu penting? Apakah yang dituliskan Bapak Ibu ini sudah termasuk prompt efektif? Nah, jadi prompt ini adalah instruksi yang ditulis oleh Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan chatbot. Nah, prompt yang dipikirkan atau instruksi yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi sengaja Bapak Ibu biarkan di sini Bapak Ibu mencoba untuk membuat prompt ya, mulai dari Bu Nur Laila, Pak Jidwan, kemudian siapa lagi nih, Bu Magdalena, gitu. Baik, dari Bapak Ibu Syafaatun, Ibu mungkin ya, buatkan saya tujuan pembelajaran PAI kelas 9 tingkat SMP untuk irapor. Oke. Ini lagi musim-musim ini ya, lagi input nilainya Bapak Ibu. Baik, kemudian Ibu Heru Lestari, buatkan daftar nilai sesuai kumer. Wah, ini tentang nilai ini Bapak Ibu. Atau jangan-jangan Bapak Ibu, tolong kasih nilai anak-anak saya. Ya Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian Pak Sohib Romadoni, buatkan saya analisa BEP. Ah, apa nih Pak? Mungkin lebih jelas lagi ya analisa BEP ini apa Pak Ibu? Atau Pak Sohib belum selesai ini mengetiknya Pak? Atau ada kepanjangan mungkin? Oke, baik. Terima kasih sudah mulai. Oh, break even point. Nah, malahan saya nggak tahu. Oke, makasih Pak Sohib. Oke, baik. Siapa lagi, Bapak Ibu? Oke, baru tahu nih, Bapak Ibu. Baik. Ada lagi, silakan. Masih ditunggu, ya. Terkait prom, ya. Mengapa sih prom efektif itu penting? Ya, di sini karena prom ini adalah satu instruksi yang ditulis untuk berinteraksi dengan chatbot di salah satu aplikasi, terutama di sini kalau saya fokus kepada Gemini. Jadi prompt yang dipikirkan ini penting. Prompt yang dipikirkan matang menghasilkan hasil yang lebih baik tentunya. Ya, karena seperti kita sampaikan tadi bahwa si AI ini terus belajar ya dan beradaptasi tergantung kita yang memberikan
perintah ataupun instruksi yang diberikan. Bahkan tadi di dalam fitur-fiturnya ketika kita nggak puas, sampaikan saja. Kalau bagus ya kasih jempol, kalau kurang dikasih jempol ke bawah dan kasih umpan baliknya kenapa sih kurang. Nah, tentu si Gemini atau AI ini akan terus belajar memperbaiki jawaban-jawabannya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan satu contoh prompt dari Bu Rina Laila, Pak Jidwan, Bu Magdalena, Bapak Ibu Safaatun, Pak Heru, Pak Sohib, gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Oh, masih ada Bu Sriyani dari MI Nurul Huda Ciwaruga. Buatkan kata kunci dan peta konsep untuk materi IPAS kelas 5 Kurmer. Wah, oke. Siap ya, Bu Sri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah. Selanjutnya Pak Haryanta, buatkan saya ATP yang terbaru. Dari ATP mana Pak? Dari CP mana? Nah, mungkin bisa diperjelas. Oke, Pak Haryanta, luar biasa. Terima kasih partisipasinya. Oke. Nanti, oh kok ATP yang munculnya ini? Nah, tinggal kasih tanya aja ATP Bahasa Indonesia, ATP apa, gitu kan. Oke, ada lagi nggak? Bu Sriatun SPDSD. Nama saya Sriatun, guru kelas 6. Oh, ini udah mulai nih. Buatkan saya tabel daftar hadir nilai terbaru Kumer. Wah, oke. Mantap, Bu. Jadi dikasih keterangan ya namanya sebagai Sriatun dari kelas 6. Nah, jadi mohon perintahnya buatkan saya tabel daftar nilai terbaru. Kemudian Pak Haryanta juga, oh ATP ini tuh analisis tugas perkembangan kepribadian siswa. Oh dikira itu ya alur tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Haryanta. Luar biasa ini saya banyak belajar yang baru-baru nih. Oke, kemudian kita lihat lagi Pak Sunu Triwidodo SPD MPD, buatkan materi bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 dan analisisnya dengan Kumer. Udah mulai ya, udah mulai. From Bapak Ibu sudah mulai bisa ya menyusun Kumer. Oke, ada lagi Ibu Magdalena. Oke, Anda sebagai guru kelas 6 SD, buatkan saya daftar nilai kelas 6 SD sesuai Kumer lengkap dengan tabel. Oke, luar biasa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan, masih ditunggu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan contoh-contoh prompt yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Tentu di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah mungkin mengikuti pelatihan atau yang belum sama sekali, ini tidak masalah. Ya. Bahkan dari sini Bu Nur Laina buatkan kronologi darurat militer. Wah, ini pecinta drakor nggak? Di Korea Selatan. Oke. Dan lain sebagainya. Buatkan saya tabel tadi, buatkan saya daftar nilai, buatkan saya tujuan pembelajaran PAI, buatkan daftar nilai, buatkan saya analisis BEP. Ternyata BEP itu dari Pak Sohib break point, event point, kemudian kata kunci, peta konsep, materi IPAS, ATP. Ternyata ATP ini analisis tugas perkembangan kepribadian gitu ya. Nanti mungkin si AI ini ATP ini apa gitu ya. Ternyata diuraikan lebih jelas lagi. Bu Suryatun buatkan saya tabel, Pak Sunu buatkan materi bahasa Indonesia ya. Kemudian Bu Magdalena, ini sudah mulai nih. Anda sebagai guru kelas 6 SD buatkan saya daftar nilai kelas 6 sesuai dengan Kumer lengkap dengan tabel. Baik,
Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya kita lihat seperti apa sih sebetulnya prom yang efektif? Jeng jeng jeng. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, komponen prom efektif. Nah, jadi yang telah dibuat oleh Bapak Ibu, apakah sudah efektif? Nah, kita lihat apa saja sih komponennya. Yang pertama, Bapak Ibu, ini dipastikan ada persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Bapak Ibu. Ingat, nah yang pertama ini ada persona ataupun peran. Nah, kalimatnya seperti apa? Nah, jadi kalimat seperti ini dicontohkan yang di bawah. Anda, jadi kita memerintah atau memberikan instruksi kepada chatbot ataupun kepada AI ini sebagai Anda menyuruh nih, ya, gitu kan? Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, cukup seperti itu. Kemudian komponen yang kedua adalah tugas atau langkah. Nah, Bapak Ibu di sini jelaskan secara detail bantuan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, sedetail itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada tadi ada singkatan-singkatan, ini sebaiknya diuraikan. Ya, nanti bingung ATP-nya. Misalnya ATP tadi ternyata analisis apa gitu ya dari Pak Bapak tadi. Kemudian bisa juga alur tujuan pembelajaran gitu ya. Ataupun tadi BEP, BEP itu apa? Nah, break even point gitu. Tolong dijelaskan. Jadi di sini Bapak Ibu perlu adanya persona. Jadi minta peran si AI ini sebagai apa? Sebagai guru kelas 7 yang berfokus kepada pendidikan kontekstual. Dan tugasnya apa? Langkahnya. Tolong buatkan 2 kegiatan diskusi. Nah, secara rinci seperti ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah format ataupun nada. Bagaimana Bapak Ibu ingin meresponnya atau yang ditampilkan formatnya apa? Nah, misalkan tadi dalam bentuk tabel ataupun dan lain sebagainya. Misalkan di sini buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Nah, jadi inilah yang disebut komponen efektif mulai dari persona, tugas ataupun format. Jadi nanti kalimatnya gini tinggal disambung aja. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus kepada pendidikan kontekstual. Titik. Buatlah 2 komponen atau kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Titik. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Nah, ini baru 3 komponen. Masukkan lagi Bapak Ibu konteks atau batasan. Ya. Bantu model ini memahami batasan ya dan konteks promnya Bapak Ibu. Nah, jadi proyek ini akan ini contohnya ya, contoh kalimatnya. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta. Tuh sampai sedetail ini Bapak Ibu. Jakartanya di Indonesia. Titik. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ini batasannya Bapak Ibu. Bantu agar lebih spesifik. Jadi semakin detail, semakin spesifik, ini bisa menjadi promnya lebih efektif. Dan komponen berikutnya adalah Bapak Ibu berikan contoh. Ya, contoh ini tidak selalu relevan, tapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang diinginkan di dalam responnya. Misalkan contoh titik 2, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, jadi ini ada 5 komponen prom yang efektif. Mulai dari peran, tugas, format,
konteks, dan contoh. Nanti, jadi kalau digabungkan bahwa Bapak Ibu nanti promnya tidak cukup seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, sebentar. Tidak cukup yang seperti Bapak Ibu sampaikan. Seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, tadi misalkan buatkan materi bahasa Indonesia. Nah, ini Bu Magdalena udah hampir udah benar nih. Mulai Anda seorang guru kelas, ada perintahnya apa. Nah, jadi Bapak Ibu mulai masukkan formatnya seperti apa, konteksnya seperti apa, contohnya apa. Jadi kalau digabungkan, jadi promnya itu adalah Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang penggunaan limbah makanan. Buat formatnya dalam struktur yang jelas, dalam tabel. Kemudian proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, ini komponen ini yang disebut sebagai komponen prom yang efektif. Nah, jadi kenapa penting? Karena prom yang efektif ataupun prom yang difikirkan dengan matang, dengan komponen-komponen yang tadi, nanti hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, jadi prom ini adalah satu instruksi yang ditulis untuk berinteraksi dengan chatbot di satu platform. Nah, yang di sini adalah satu platform adalah Gemini AI. Ya, itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Ya, jadi insya Allah kita akan lanjutkan besok. Tentunya akan beberapa contoh prom dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Jadi nanti saya akan mulai tadi kita review mulai dari apa itu Gemini, ya, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, kemudian saya ulas tadi tentang AI ini ada biasnya, ada halusinasi, jadi perlu kita juga penegasan bahwa dengan adanya AI ini kita sebagai pendidik tidak dapat tergantikan, tapi kalau Bapak Ibu memanfaatkan AI, ini akan menjadi transformasional di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian pentingnya juga dengan adanya prom efektif, sehingga dengan adanya prom efektif ini Bapak Ibu bisa menghasilkan yang lebih baik dengan beberapa komponen, mulai dari persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Baik, Bapak Ibu, itu untuk malam hari ini di pertemuan pertama. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan dan seandainya ada yang mau ditanyakan mungkin di malam hari ini dipersilakan Bapak Ibu. Kira-kira boleh raise hand mungkin kita bisa berdiskusi. Baik, kalau rasanya tidak ada, izin saya menghentikan presentasinya dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di malam hari ini di pertemuan pertama. Mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi. Tentu yang di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ini sudah jam 10. Di wilayah timur sudah jam 11 gitu ya. Kami di waktu Indonesia Barat sudah jam 9. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Pak Jidwan Uno SPD, Pak Bu Magdalena yang standby ini dari tadi sepertinya, kemudian Pak Zainuddin, Bu Wilis Taruna, dan Bapak Ibu semua yang hadir dan menyimak. Tentunya mungkin kalaupun kekurangan ada tayangan ulang di YouTube-nya di Uma Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih banyak, mohon maaf. Sampai jumpa lagi besok malam. Sehat selalu, sukses, dan sampai jumpa. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan, boleh istirahat live Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam izin live. Sama-sama Bu Magdalena, silakan selamat istirahat.